Terima kasih Pak Koordinator Presiden, Pak Kapolres yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jalan siang, Pak Kapolres. Sebagaimana surat yang kami layangkan pada hari Sabtu dari kantor provinsi. Sebelum nanti saya persilakan, karena ini kita di KAHMI itu sistemnya presidium Pak. Sistem pimpinan. Kebetulan ini koordinator presidium di Kota Tua Pak Kudus Nubuyanam SOSSA MH, terus ada Pak Uslani koordinator presidium Maluku Tenggara, Abang Wahid ini presidium Kota Tua, Abang Audi, Abang Barawi presidium Kota Tua, terus ada Indah Lida itu presidium Kota Tua sekaligus ketua hari Kota Tua, ada Indah Sri Somaiku presidium Kota Maluku Tenggara sekaligus ketua Provinsi Maluku Tenggara. Lalu di samping kanan yang di ada ketua umum dari cabang tua yang terpilih keluarga. Kami yang lain ini semua pengurus MT di Maluku Tenggara dan Kota Tua dan adik-adik dari HMI cabang tua. Kira-kira itu. Jadi sebagaimana yang tertuang di surat yang kami tayangkan sebelumnya 150, tapi yang ada segini Pak. Kira-kira. Oh, kemarin 10 aja katanya. Ini kita siapkan kursinya kan untuk 10 orang, ternyata yang datang lebih banyak ya. Gak apa-apa lah ya. Oke. Ya Pak, olehnya itu Pak, saya mungkin langsung silakan saja nanti hubungannya dengan audiensi, pokok-pokok pikiran apa yang nanti kami sampaikan. Saya langsung saja yang mendahului untuk menyampaikan itu Pak Kudus Nubuyanam sebagai koordinator presidium. Ini nanti disusul oleh Pak RR dan teman-teman presidium yang lain. Sebenarnya itu Pak lain di silakan. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Sekretaris kami Kota Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat pagi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolres Kota Tua. Yang saya hormati untuk pimpinan kami Kota Tua dan Maluku Tenggara beserta seluruh alumni di dua wilayah dan adik-adik HMI cabang tua Maluku Tenggara yang berkesempatan hadir bersama pada pagi hari ini. Dan yang lebih khusus saya hormati dan banggakan pada rekan-rekan pers media yang berkesempatan dan berkenan hadir dalam rangka mengikuti jalannya audiens antara KAHMI, HMI dan Polres yang dihadiri langsung oleh Bapak Kapolres. Kedua, yang pertama, yang kedua, sebelum saya masuk pada poin apa yang menjadi pembicara yang sudah disampaikan, beberapa poin yang disampaikan oleh Saudara Sekretaris, memang Pak Kapolres, sekali lagi saya minta maaf bahwa kami dari dua kami bersama dengan adik-adik HMI cabang Tua Mara dan seluruh jajaran alumni memang sudah beberapa waktu yang lalu telah melangsungkan rapat internal lintas pimpinan wilayah di dua daerah kabupaten kota bersama dengan adik-adik HMI cabang Tua. Ini dalam rangka untuk menyikapi terjadi peristiwa insiden yang dialami langsung oleh adik-adik HMI cabang Tua Mara yang bertepatan dengan kedatangan Bapak Presiden RI Bapak Joko Widodo ke daerah Kei, Tual dan Maluku Tenggara pada tanggal 13 dan 14 beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu Bapak Kapolres yang saya hormati dan seluruh jajarannya, rekan-rekan media, ada beberapa poin yang kami bahas dan merupakan keputusan rapat pimpinan KAHMI Kota Tua dan Maluku Tenggara bersama dengan adik-adik HMI cabang Tua Maluku Tenggara waktu itu adalah merespon secara langsung atas nama lembaga di dua wilayah ini menindaklanjuti terkait dengan peristiwa kejadian pengeroyokan yang menelan korban dari kader-kader HMI. Oleh karena itu
sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Kota Tegal yang berkenan hadir menerima kami secara kelembagaan. Ini merupakan penghargaan. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolres. Tentu agenda audiens kita adalah bagaimana untuk meluruskan klarifikasi kepada kepolisian, dalam ini Bapak Kapolres selaku pimpinan daerah, terkait dengan terjadinya peristiwa pengeroyokan yang diduga melibatkan masyarakat atau warga masyarakat setempat, dan ada beberapa ASN yang diduga terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan yang dilakukan. Dan ada berdasarkan laporan dan informasi dan data yang kami miliki, ada oknum anggota kepolisian juga yang ikut pada saat terjadi insiden peristiwa pengeroyokan yang berlangsung pada tanggal 13 yang lalu. Oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Kapolres izin saya selaku pimpinan kami di wilayah Kota Tegal dengan rekan-rekan dari Kota dan Maluku Tenggara, hari ini kami hadir dalam rangka menyampaikan beberapa poin tadi, dan insya Allah khusus untuk peristiwa insiden pengeroyokan itu tentu kami minta untuk proses secara hukum. Nah, kemarin pasca kami rapat saya sudah konfirmasi kepada Bapak Kapolres via WA dan telepon, saya minta izin beliau. Saya sampaikan bahwa kami minta waktu Bapak Kapolres untuk hari Senin, ya. Kami audiens sekaligus kami laporkan buat LP terkait dengan insiden peristiwa pengeroyokan yang menjadi korban bagi adik-adik kami di hari ini. Bapak Kapolres sampaikan pada saya, tolong dibuat laporan polisi. Ya, saya sampaikan insya Allah bersamaan dengan jadwal audiens hari Senin. Nanti saya percayakan, kami rekomendasikan kepada adik-adik HMI Ketua Cabang untuk menindaklanjuti menjadi permintaan Bapak Kapolres membuat LP laporan polisi terkait dengan peristiwa insiden tersebut. Yang kedua mungkin itu pikiran-pikiran yang menjadi kesepakatan kami dua lembaga bersama adik-adik di HMI Cabang Tegal Maluku Tenggara. Nanti ada beberapa hal yang mungkin disampaikan oleh rekan-rekan saya, pimpinan dari Kota Tegal dan perwakilan pimpinan dari kami Maluku Tenggara. Kemudian beberapa hal yang saya sampaikan, saya kembali kepada. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Nanti ini aja saya. Silakan. Pak Koordinator Presidium mau ini, silakan Pak Koordinator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang pertama terima kasih Pak Kapolres, tadi sudah disampaikan, jadi saya mempersingkat waktu saja apa yang kita sampaikan. Jadi ada beberapa poin penting yang harus disampaikan pada Abang pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa pemukulan itu kita butuh klarifikasi publik. Bahwa klarifikasi dalam pengertian bahwa saat ini publik di Kota Tegal Maluku Tenggara itu sudah terbentuk opini bahwa adik-adik HMI itu melakukan penolakan terhadap kehadiran presiden. Itu yang sudah terbentuk opini publik, sehingga adik-adik dipukul pada saat itu. Nah, proses itu yang kami sebagai alumni bertanggung jawab untuk datang ke sini agar ini dia terang secara hukum bahwa adik-adik itu dipukul karena demonya itu terkait BBM, bukan menghalangi presiden. Sehingga nama HMI dan lembaga kami itu di publik itu harus diperbaiki. Nah, itu juga kami minta untuk mungkin disampaikan oleh Pak Kapolres sebagai institusi hukum untuk menyampaikan kepada publik bahwa kejadian itu yang sebenarnya seperti ini. Maaf Pak Kapolres, pemberitaan Kadif Humas Polda Maluku yang baru kita baca itu sepertinya tidak memiliki data yang cukup. Sepertinya karena ada disampaikan di situ ini mereka tidak punya izin. Kita perlu klarifikasi bahwa sesuai hasil rapat adik-adik ini sudah memasuki izin, memberikan bukan izinnya, pemberitahuan. Dalam undang-undang kan disebut dengan pemberitahuan. Nah,
di tempat ini juga saya perlu sampaikan satu-satu bahwa mereka menyampaikan pemberitahuan itu ada juga anggota yang melakukan intimidasi terhadap adik-adik. Oknum-oknum anggota polisi yang melakukan intimidasi, datanya ada sama adik-adik, mungkin nanti disampaikan. Kita sampaikan secara umum saja, sehingga kita perlu itu publik mengetahui bahwa kita tidak pernah punya niat, adik-adik punya niat untuk melakukan penghadangan terhadap presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, pemukulan itu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Siapapun tidak berhak untuk melakukan pemukulan. Tidak ada kebenaran hukum untuk melakukan pemukulan untuk masalah apapun. Dan itu adalah tindakan yang salah. Nah, kalau memang hari itu sesuai dengan kronologis mereka itu sudah mau pulang. Jadi mereka tidak sempat juga aksi, sudah dipukul. Orang yang pukul, oknum-oknumnya cukup jelas. Sudah ada data-datanya, videonya ada, fotonya semua sudah disiapkan. Mungkin kita minta nanti diserahkan, dan kami hanya minta untuk orang-orang ini dipanggil. Orang-orang yang sudah ada data ini dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Yang ketiga, Pak Kapolres, mohon maaf, pencitraan ini sudah kemana-mana itu, dan masalah ini juga sampai ke PBH ini, dan juga sudah direspon oleh pengurus besar himpunan mahasiswa Islam. Jadi kita datang ke sini minta untuk yang pertama ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum, orang-orang yang terlibat semua dipanggil lalu dipertanggungjawabkan. Tentu kita punya solusi, Pak. Kita ada solusi untuk penyelesaian, tetapi kita minta juga ada kepastian hukum juga supaya publik ini mengetahui bahwa adik-adik HMI ini bukan menolak presiden. Dan memang euforia orang kemarin itu kehadiran presiden itu kita semua senang. Satu negara Kota Kuala ini senang kehadiran presiden, termasuk kita semua. Tetapi ada unsur pemukulan di dalamnya itu yang membuat kita kecewa. Padahal mereka tidak menghalangi kehadiran presiden. Jadi di forum yang terhormat ini mungkin itu poin-poin. Jadi nanti laporan bukti-bukti semua sudah disiapkan, dan kita minta Pak Kapolres kalau bisa itu dalam 3 hari ke depan itu mungkin kita sudah bisa mengetahui oknum-oknum ini yang sudah melakukan pemukulan dengan bukti yang jelas itu sudah bisa dipanggil. Dan mungkin ada anggota polisi yang oknum-anggota polisi yang melakukan intimidasi sampai mengatakan bahwa hapus itu semua bukti-bukti yang ada di HP. Disuruh untuk dihapus dan jangan kamu lapor lagi. Nanti kalian yang akan susah di kemudian hari. Nah ini kan kecewa sekali kita, Pak, kalau seperti itu. Artinya jangan sampai seperti itu lah. Kita ini bermitra dengan polisi, kita mau kita sama-sama dengan polisi untuk semua hal, menyelesaikan semua hal. Tapi kalau ada oknum-oknum seperti itu, saya pikir nanti membuat citra kepolisian jadi tidak baik lah. Jadi mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan alhamdulillah nanti setelah pertemuan ini kami akan menyampaikan juga ke teman-teman di Jakarta bahwa kita sudah ada audiens dengan Pak Kapolres dan ini akan ditindaklanjuti untuk diproses secara hukum. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Presiden yang lain, Abang Baik. Iya. Terima kasih. Mungkin dipersilakan ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Pak Kapolres yang saya hormati dan saya muliakan, teman-teman pengurus kami berdua dalam Kabupaten Tenggara yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adik pengurus yang di cabang Permala yang saya muliakan. Saya barangkali ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi dengan Pak Kapolres. Yang pertama, kita dudukan dulu tugas dan fungsi Kapolres. Bahwa kepolisian punya tugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, mengayomi dan melindungi masyarakat. Itu dulu kita dudukan, sehingga tidak kemudian tidak salah dalam mengambil langkah-langkah dan kita menghadapi aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau sampaikan bahwa karena demonstrasi itu dilakukan di wilayah hukum Polres Montegara, sehingga izin itu diajukan ke Polres Montegara. Tapi kemudian izin itu tidak ditindaklanjuti. Padahal dalam Isyarat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan masyarakat pendapat di muka umum disebutkan bahwa ketika koordinator demonstrasi itu mengajukan izin, pihak Polres harus melakukan konfirmasi balik terkait dengan langkah-langkah pengamanan selanjutnya terkait dengan aksi yang akan dilakukan. Nah kemudian itu kan tidak jalan.
lalu dibangun opini bahwa teman-teman HMI cabang Tuan Mara itu tidak punya izin untuk melakukan aksi. Padahal bukan izin, tapi dalam bahasa undang-undang itu pemberitahuan. Karena itu dalam kebebasan masyarakat menyatakan pendapat itu minta izin, tapi itu betul-betul langkah-langkah pengamanan dilakukan oleh pihak Polres. Itu yang pertama kita dudukan dulu. Kemudian yang kedua bahwa setiap tugas pengamanan itu seharusnya dilakukan tindakan-tindakan persuasif, bukan represif. Tapi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya tidak tahu itu dari Kota Tua atau Negara, tapi yang jelas itu dari institusi kepolisian bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh anggota kepolisian maupun indikasi dilakukan juga oleh pihak ASN dalam hal ini Satpol PP terhadap adik-adik HMI cabang Tuan ini sesungguhnya mencederai hak kebebasan menyatakan pendapat. Kemudian yang berikut bahwa harapan kami menginginkan supaya proses ini tetap dia dikawal sampai selesai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga masyarakat tidak kemudian menjadi sebuah ketakutan opini masyarakat. Katong disebut jalan gitu, kalau demo, karena kalau demo nanti katong dipukul, masalahnya keran demokrasi terkunci. Masyarakat tidak berani untuk menyampaikan dijamin oleh konstitusi negara, dijamin oleh undang-undang. Jadi barangkali harapan kami dari Kakli Negara maupun Ketua agar meminta kepada Pak Kapolres supaya mengawal tuntas kasus ini. Dan kalau tidak mengawal tuntas kasus ini sudah prosedur hukum berlaku, maka kami keluar besar Kota HMI cabang Tuan Mara, kami akan menduduki kembali ke Polres Negara untuk mempertanyakan hal yang sama. Dan alternatif terburuk adalah kami akan melakukan aksi besar-besaran untuk menduduki Polres Negara meminta kejelasan terkait penanganan kasus ini. Jadi saya kira itu hal yang saya sampaikan. Berat ini ya, gacem kita nih. Mungkin nanti disampaikan oleh ketua. Abang Awi mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, juga singkat saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Polres yang saya hormati beserta jajarannya, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan hasil rapat kami dengan adik-adik cabang yang sangat kami sesalkan terkait dengan ada intimidasi oleh oknum-oknum saya salah satu orang atau 2 orang yang mengancam kalau laporannya dicabut atau nanti kita lapor, kalau diteruskan kita akan lapor balik. Kebetulan saya anggota DPRD dan kami mau berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, kita lebih khusus. Tetapi saya kira ini karena agenda kami dan kita mau menyampaikan ini. Saya kira di cabang kenal itu salah satu oknum tersebut. Jadi saya kira selaku anggota kepolisian tidak boleh seperti itu. Bagaimana mau mengomong tapi malah mengancam. Jadi kami mintakan yang adik cabang kita cabang kenal, ya kita mau lihat itu oknum seperti itu. Dia perlu dipindahkan dari Polres Kota Tua. Kita butuh kepolisian yang punya persuasif dan humanis, dan tidak seperti itu. Jadi kami minta, ya ketua cabang masih ingat dan kenal, dan kalaupun tidak ditindaklanjuti ya kita akan RDP, kami akan melakukan dengan DPRD untuk RDP khusus dengan Kapolres dan oknum-oknum yang tidak melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis, tetapi ada ancaman dan intimidasi. Demikian Pak Kapolres, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Lagi? Cukup ya? Cukup. Ya. Saya kita coba. Silakan. Cukup. Nanti aja. Ya. Saya silakan. Oke, ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan sekalian yang hadir. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu untuk mempersingkat waktu. Yang jelas kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Kemudian audiens ini kan 2 arah ya. Jadi seluruhnya bukan hanya didominasi dari satu pihak saja, sehingga apapun yang kita bicarakan di sini nanti silakan untuk ditanggapi selanjutnya, gitu kan? Yang pertama begini, kita menyampaikan fakta kejadian pada
saat tersebut, ya kan. Jadi memang ada informasi yang masuk akan ada kelompok yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, ya kan. Saya yakin HMI ini adalah organisasi besar dari pusat sampai ke daerah, dan kami pada waktu itu mana Pak Kasati, kalau dari HMI waktu itu tidak mengajukan untuk mengadakan aksi yang ada waktu itu dari mana Pak? Amarah, ya kan, Amarah. Nah, apakah Amarah ini mewakili HMI atau tidak, kami tidak tahu, ya kan. Amarah ini apakah mewakili HMI atau tidak, kami tidak tahu, karena setahu kami dari HMI tidak mengajukan izin untuk melakukan unjuk rasa, ya kan. Kemudian yang selanjutnya, unjuk rasa itu atau waktu mengajukan izin untuk mengadakan penyampaian pendapat di muka umum itu sudah jelas, ya kan. Koordinatornya jelas, orangnya jelas, tempatnya jelas, ya. Waktu itu dimintakan tempatnya di DPRD, ya, DPRD. Nah, kemudian kenapa waktu itu dilakukan di Wadek Jembatan, ya kan. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Karena mohon maaf, situasi waktu itu ada kunjungan Presiden. Jumlah personel kami untuk mengamankan terbatas, sehingga kami sudah menyampaikan waktu itu, silakan disampaikan masih ada hari yang lain di luar daripada kunjungan. Karena kalau kunjungan, ya kan, konsentrasi kita semua ada di pengamanan, ya. Untuk mengawal adik-adik yang melakukan kegiatan unjuk rasa, jumlah personel kami terbatas, ya kan, kami masih fokus di pengamanan. Kemudian jembatan Wadek itu adalah jalan yang sentral, satu-satunya jalan yang menghubungkan antara Mara dengan Kota Tual, ya kan. Kalau mengadakan orasi di situ pada saat itu, kemudian jalan itu tertutup, jalannya padat, ya kira-kira pengartiannya bahwa ada ancaman di situ. Presiden tidak bisa melewati ke arah Kota Tual, ya kan. Nah, disitulah masyarakat yang sudah menunggu dari pagi loh, dari pagi jam 7. Kemudian kira-kira bisa dibayangkan kalau Pak Presiden nggak jadi datang ke Kota Tual, bagaimana kecewanya masyarakat itu, ya kan. Itu yang pertama. Nah, ini fakta, ya, fakta yang ada di lapangan. Sehingga kejadian tersebut memicu masyarakat yang sudah nunggu nih, sudah nunggu dari pagi. Saya yakin semuanya masih tahu, masyarakat itu nunggu dari pagi sampai kedatangan itu. Nah, kalau ada kemudian di situ ribut, ramai, kemudian jalan tertutup dan lain sebagainya, pasti kunjungan itu akan dibatalkan, karena memang akses satu-satunya jalan itu di situ. Ya, makanya kami kemarin menyampaikan ini siapa yang bertanggung jawab terhadap aksi yang ada di situ. Kemudian aksi tersebut memicu kemarahan masyarakat, ya kan. Sehingga jadinya kita berpikir lagi, keterwakilan masyarakat mana yang waktu itu akan disampaikan aspirasinya oleh kelompok tersebut, ya kan. Kalau saya yakin HMI pastilah taat asas, ya Pak, ya, sudah tahu aturan, bahkan untuk audiens ke sini saja melalui surat, makanya kami terima, ya kan. Dan waktu itu dengan pertimbangan situasi dan kondisi yang ada di seperti itu, tapi masih dipaksakan. Makanya sehingga kalau terjadi hal-hal seperti itu, seharusnya koordinatornya juga turut bertanggung jawab dong, ya kan, turut bertanggung jawab. Nah, kemudian masuk dalam substansi permasalahan hukum, ya kan, saya sampaikan substansi dalam permasalahan hukum. Rekan-rekan seluruhnya tahu bagaimana proses hukum itu berjalan, ya kan. Dimulai dari adanya laporan polisi, kemudian pemeriksaan terhadap korbannya, pengumpulan alat bukti dan lain sebagainya. Itu dalam proses lidik, kemudian nanti masuk ke dalam proses penyidikan,
ya kan? Itu membutuhkan proses. Karena kita harus memeriksa saksi satu persatu. Ya kalau saksinya mau segera datang, panggilan pertama, nggak datang panggilan kedua, ya kan? Kan kita tidak bisa memaksa nih. Sudah tidak bisa lagi kita kemudian polisi sewenang-wenang, oh tangkap orang, kamu nggak datang pokoknya harus datang, kan nggak bisa, ya kan? Nah inilah yang harus disadari kalau memang proses hukum itu akan kita tegakkan dan kita luruskan, ya kan? Makanya kalau waktu itu mungkin kalau dibilang intimidasi dan lain sebagainya, pengertiannya ya masing-masing lah, pengertian intimidasi dan lain sebagainya, karena terkadang perbedaan kultur dan budaya ini menjadikan kita punya pemikiran yang berbeda. Satu contoh pasti, ya kan, kalau di sini berteriak itu kan hal yang biasa, ya kan, tapi kalau orang Jawa yang dengar kira-kira dikirakan marah-marah. Nah ini kan persepsi yang harus kita samakan terlebih dahulu, ya kan. Kemudian kalau anggota kami menyampaikan fakta, ya sudah, kalau memang ini mau dilanjutkan ke dalam ranah hukum, nanti kalau masyarakatnya menuntut, siapa yang bertanggung jawab dengan kejadian atau hal yang dilakukan oleh kelompok tersebut, ini kan juga harus kita tanggapi, ya kan? Jadi seluruhnya harus berimbang. Saya yakin dan percaya kalau rekan-rekan HMI mengadakan kegiatan, pertama dia patuh hukum, ya kan? Patuh hukum. Kemudian dia mementingkan ketertiban umum. Karena kan ini kan jangan sampai penyampaian pendapat di muka umum kemudian mencederai ketertiban umum yang ada. Ya kan, itu kan harus dipertimbangkan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian dari HMI, terima kasih atas masukannya. Kalau memang nanti proses hukum dari korban ingin melaporkan, silakan, ya, silakan dilaporkan. Kita nanti akan tindak lanjuti semaksimal kami. Dan kemudian juga terima kasih kalau nanti ada bantuan untuk saksi, alat bukti, barang bukti dan lain sebagainya, ya. Tapi ya nanti kita akan melihatlah ke depannya prosesnya bagaimana. Tetapi jelas kalau kami dalam proses penyidikan, kami tidak mau diintervensi, ya, tidak mau diintervensi. Mengawasi boleh, memberikan saran masukan silahkan. Tapi kalau bagi kami penyidik, ya intervensi, kami akan mengesampingkan itu. Kami hanya akan berpatokan pada fakta hukum yang ada. Kan gitu saja, simpel-simpel ini kan. Jadi jangan diperumit, kemudian jangan diblunderkan kemana-mana. Ya, ini kan yang kita jaga kan seperti itu. Jangan sampai kemudian karena ini yang menjadi korban adalah kader HMI, kemudian apakah HMI akan bertanggung jawab terhadap semua proses yang ada di situ, ya? Monggo silakan, itu dari masing-masing kelompok punya kebijakan. Tetapi saya waktu itu Pak Kasat Intel juga tidak menerima pemberitaan dari kelompok HMI, kelompok yang lain yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, kalau di dalamnya ada kader HMI-nya, ya kami tidak tahu lagi bagaimana HMI mengatur kader-kadernya untuk ikut bergabung dalam suatu kelompok tertentu. Itu kebijakan masing-masing lah. Silahkan diselesaikan secara internal dari HMI itu sendiri, gitu kan. Jangan sampai nama HMI yang sudah baik kemudian tercemar dengan kelompok-kelompok lain yang ingin mengatasnamakan. Itu kan harapannya yang kami tidak inginkan, kan seperti itu. Makanya sehingga sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap terjadinya aksi tersebut? Karena kami sudah menyarankan, mengingat situasi dan kondisi yang ada. Ya kan, Pak Kasat Intel waktu itu juga pemberitahuannya pun juga resminya ada, ya. Resminya ada pemberitahuannya, tetapi kita juga menyampaikan kenapa tidak digeser ke hari yang lain di mana anggota itu tidak sibuk dalam kegiatan pengamanan.
Ya sekarang kan kedatangan presiden nggak mungkin bisa ditunda atau nggak bisa dijadwalkan ulang, tetapi kalau unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum kan bisa dijadwalkan ulang, sehingga apa, sama-sama kita seluruhnya menjaga keamanan yang ada. Nah kalau sudah ada terjadi tindakan yang mungkin dilakukan, anggap sajalah orang-orang yang menjadi oknum yang selalu menginginkan kekerasan yang ada di Kota Tual, ya kan? Ya kita pengamanannya juga terbatas. Sekarang jumlah personel kita yang ngepam di situ juga cuma berapa orang untuk mengamankan sekian ratus orang yang menunggu di jalan dengan apa? Mungkin ada yang lapar, ada yang haus, ada yang segala macam, menantikan sebuah kedatangan yang apabila terjadi hal-hal di situ kedatangannya bisa batal, ya kira-kira bagaimana perasaannya. Ini kan menyangkut juga ketertiban dan keamanan umum. Nah, belum lagi kita mengantisipasi apabila dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya mohon maaf nih, kedatangan presiden ini kan ancamannya terorisme dan lain sebagainya, ya kan? Ya kita tidak boleh underestimate, ya kan? Karena itu ancaman loh, ya kan? Ancaman. Jangan sampai, ya kan? Kalau berbicara seperti itu, berbicara dengan hal yang menyangkut skup yang lebih luas. Ya memang kita bisa tertawa, nggak ada Pak teroris di sini. Siapa yang menjamin? Ya kan? Apakah memang sengaja didemokan biar rame, kemudian terorisnya bisa menyusup dan meledakkan bom? Ya kan nggak tahu juga. Ya kan? Ya kalau kita berbicara skup yang seperti itu kan antisipasi tingkat tinggi, gitu loh. Ya memang kalau kita ya cuman ketawa-ketawa aja di sini, ya kan? Oh nggak ada Pak, di situ nggak ada Pak, di sini nggak ada Pak, nggak tahu. Ya kan? Siapa yang berani menjamin? Kalau kita dalam sisi pengamanan, ya kita pasti akan mengantisipasi hal yang terburuk, ya kan? Itu kalau konsepsi pengamanan. Nah ini makanya saya ajak rekan-rekan sekalian, pengamanan itu nggak bisa hanya Polri dan TNI saja, masyarakat pun juga harus turut serta dalam kegiatan pengamanan, utamanya pengamanan kegiatan di masyarakat, ya kan? Ya makanya oke, terima kasih, masukan sarannya kami terima semua. Nanti silahkan untuk proses penegakan hukumnya dari Reskrim. Dari Reskrim nanti akan menindaklanjuti. Ya. Yang jelas yang kami butuhkan barang bukti, alat bukti dan kesaksian. Ya kan? Nah, kemudian juga dari korban yang ingin melaporkan tindakan apapun, ya kan? Tindakan apapun yang melukai, ya setiap orang mempunyai hak, ya kan? Terlepas daripada atributnya sebagai apapun, tetapi sebagai warga masyarakat yang mendapatkan perlakuan tindak pidana, ya silakan melaporkan dan akan kita tindak lanjuti. Simpel saja. Kalau Polri kan bekerja begitu saja. Ada laporan pengaduan dari mau perseorangan, mau kelompok dan lain sebagainya, silakan. Ya, kami membuka akses di situ dan itu adalah hak. Akan tetapi nanti kewajibannya juga harus dipenuhi. BAP-nya ya kan dijalani, saksinya silakan, siapa yang akan bersaksi dan perlu bersaksi. Bersaksi ini apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar secara langsung kalau bisa, ya kan? Jangan katanya, ini kan kadang susah nih. Begitu sudah kita lakukan pemeriksaan, ya Pak, ini saya pun dengar-dengar dari katanya. Nah ini, ya kan? Ya kalau memang ya Pak, saya lihat langsung si A, si B, si C, ya silakan. Ya, nanti akan kita tindak lanjuti. Oke? Monggo, silakan apalagi.